Turun. Anies. Apa itu? Anies. Kalau yang politik ditanyakan bukti, sulitlah politik ada bukti. Yang ada bukti itu hukum. Ini politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarja. Sahabat BN, Pilkada Jakarta ini memang pilkada yang teraneh dibandingkan sejumlah pilkada lainnya di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia saat ini. Kenapa tidak? Pilkada Jakarta ini sebuah pilkada yang sangat fenomenal sejak dari awal-awal tahap penyelenggaraan pilkada ini dilangsungkan. Kenapa? Karena di sini ada Anies. Ini persoalannya. Anies yang tokoh nasional, yang mantan capres, yang menjadi figur publik yang sangat dikagumi oleh rakyat Republik Indonesia sekarang ini, menjadi titik perhatian rakyat di Jakarta. Ketika Anies Baswedan gagal menjadi Presiden Republik Indonesia, rakyat Jakarta bukannya mundur semangatnya, tetapi semakin bersemangat rakyat Jakarta untuk mengembalikan Anies ke Jakarta sebagai pemimpin mereka 5 tahun ke depan. Tetapi apa yang terjadi? Sangat dapat diduga bahwa berbagai penjagalan, berbagai skenario, berbagai rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies Baswedan memimpin Jakarta. Anies Baswedan menjadi terpental setelah 3 partai yang akan mendukung dan mengusung Anies pindah tempat ke Koalisi Indonesia Maju, mendukung Ridwan Kamil Suswono. Ketika putusan MK memperbolehkan satu partai PDIP mengusung dan mendukung pasangan calonnya untuk maju di Jakarta, ketika Anies akan masuk ke sana, lagi-lagi terpental. Yang sangat dapat diduga dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan Anies menjadi gubernur Jakarta. Kalau ditanya apa buktinya ada intervensi dari pihak-pihak tertentu, kalau yang politik ditanyakan bukti, sulitlah politik ada bukti. Yang ada bukti itu hukum. Ini politik. Jadi kalau ada pula yang mengatakan Anies tidak bisa mengungkapkan bukti bahwa ada intervensi pihak tertentu, mungkin lupa orang itu bahwa di dunia politik sulit bukti dikemukakan. Yang bisa ditemukan di dunia politik adalah akibat dari strategi, akibat dari rekayasa, akibat dari skenario yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak tertentu. Malah ada juga orang yang mengatakan kalau minta bukti dari sisi politik sama kita minta perlihatkan kentut ketika ada bau dalam suatu kerumunan manusia. Sulit memperlihatkan kentut itu, tapi yang jelas baunya ada. Beranjak dari sini sahabat BN, kita dapat melihat sekarang ini akibat dari tidak majunya Anies ke Pilkada Jakarta. Kita melihat
Ada pasangan calon yang ketika pergi ke tengah-tengah masyarakat, masyarakat meneriakinya Anies Baswedan. Turun, Anies. Siapa itu? Anies. Video warga Jakarta meneriaki nama Anies Baswedan di hadapan Ridwan Kamil viral di media sosial. Momen itu terjadi saat Ridwan Kamil menyambangi makam Mbah Priok di Jakarta Utara pada Minggu 1 September 2024. Dalam video tersebut, saat mantan Gubernur Jawa Barat ini melewati sekumpulan warga, warga sekitar pun langsung berteriak hidup Anies saat Ridwan Kamil berkunjung ke area makam. Adapun warga Jakarta yang meneriakkan nama Anies berasal dari ratusan ibu-ibu dan kaum pemuda. Lantas, mendengar teriakan tersebut, Ridwan Kamil hanya berlalu meninggalkan kerumunan. Ada juga ketika pasangan calon berada di tengah-tengah masyarakat dan di sana ada Anies, masyarakat meneriakkan Abah, Abah, Abah. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menyapa warga Jakarta pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin pada Minggu pagi tadi. Nah, uniknya dalam Car Free Day mereka bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. Aku dari jam 6 dengan Mas Anies kita agak ada Pak Anies. Tadi kita di Sumberanai. Terus yang mau ayam. Abah itu panggilan akrab anak-anak muda kepada Anies. Melihat fenomena ini sekarang ini, rakyat Jakarta boleh dikatakan frustasi berat oleh akibat berbagai skenario yang menyebabkan Anies tidak bisa maju pilkada di Jakarta. Sebagai luapan dari frustrasinya rakyat Jakarta yang telah terlanjur menggantungkan harapannya kepada Anies, maka sekarang kelihatannya ada beberapa hal yang sedang mengemuka. Yang pertama yang sedang mengemuka, teriakan Anies atau Abah kepada pasangan-pasangan calon yang datang ke tengah-tengah masyarakat Jakarta. Yang kedua, mengemuka isu sekarang ini, gerakan coblos semua pada hari pencoblosan nanti di TPS. Gerakan coblos semua ini, pemilih akan mencoblos seluruh tanda gambar. Karena mereka di sana tidak melihat ada gambar Anies Baswedan. Akibatnya tentu suara tidak sah yang akan muncul. Selanjutnya, akibat dari ini bisa jadi nanti pasangan calon yang tidak maju dari partai yang akan memenangkan pilkada ini. Siapa dia? Darmakun. Ingat ya, polanya berbeda. Kalau partai mungkin desentralisasi. Kalau kami desentralisasi. Jadi biarkan semua relawan-relawan di setiap tempat bergerak sendiri-sendiri. Karena mereka menginginkan calon yang dipilihnya yang akan membela dan memperjuangkannya. Pasangan Darmakun yang maju sebagai calon independen. Kenapa ini bisa menang? Sebab rakyat bisa jadi nanti menilai baik pasangan Ridwan Kamil Suswono maupun pasangan Pramono Anung Rano Karno, dua-duanya bisa jadi rakyat Jakarta menganggap ini dari penguasa semua. Kenapa demikian?
pasangan Ridwan Kamil Suswono diusung dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju dari penguasa. Pasangan Pramono Anung Rano Karno didukung dan diusung oleh PDIP. Dan rakyat tahu Pramono Anung itu sekretaris kabinetnya Presiden Joko Widodo. Penguasa sekarang. Orang kepercayaan Joko Widodo. Yang berkuasa sekarang. Yang sebentar lagi akan menitipkan kepimpinannya kepada pelanjutnya Prabowo Gibran. Kalaulah analisa rakyat Jakarta jatuh kepada apa yang kita sebut ini, maka menurut rakyat Jakarta pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan Pramono Anung Rano Karno sama saja. Karena itu bisa jadi rakyat akan berpikir lebih baik di samping dia mencoblos semua, dia lebih cenderung memilih pasangan Darmakun yang mereka nilai paling sedikit kaitannya dengan penguasa. Walaupun ada isu selentingan bahwa pasangan Darmakun ini yang calon gubernurnya adalah seorang Jenderal Bintang 3 Polri, yang isu-isu berkembang akhir-akhir ini dia direkomendasikan oleh Kapolri, dan di samping itu juga ada terkait dengan persoalan dugaan manipulasi KTP. Tapi jika dibandingkan dengan dua pasangan calon lain yang menurut rakyat Jakarta bisa jadi ini pasangan titipan penguasa, bisa jadi nanti rakyat akan lebih memilih Darmakun ini. Sahabat BN, dengan demikian apa yang terjadi pada pilkada serentak kali ini hendaknya dapatlah kita jadikan pelajaran berharga untuk pesta-pesta demokrasi ke depannya. Baik pilkada, pilpres maupun pileg, pemilihan legislatif. Ke depan harusnya semua pihak menyadari bahwa dugaan rekayasa, dugaan intervensi, dugaan penjegalan, dan sejenisnya itu haruslah dihindari sejauh-jauhnya dari pilpres, dari pilkada, dari pemilu legislatif. Kalau kita masih sayang kepada demokrasi yang ada di negeri kita ini, perlu ini agaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Inilah akibat dari fenomena politik yang dirasakan oleh rakyat tidak fair ini. Inilah. Makanya agaknya perlu ini kita jadikan pelajaran untuk ke depan. Ini akan bisa dijadikan pelajaran bagi anak bangsa ini, bagi tokoh-tokoh kita di negeri ini, bagi elit-elit kita di negeri ini, bagi pemimpin-pemimpin kita di negeri ini. Apabila dalam hatinya ada jiwa negarawan. Tapi kalau jiwa politisi saja yang ada dalam hatinya, yang ada dalam benaknya, maka baginya ini hanya akan menjadi angin lalu saja. Yang ada dalam otaknya bagaimana dia berkuasa terus dengan cara apapun, halal, haram, tak peduli, dan hantam terus. Itu kalau yang ada di hati dan benaknya adalah
jiwa politisi semata. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa